Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kariman di Adkar Channel. Prinsip, tujuan, dan karakteristik ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki sejumlah prinsip, tujuan, dan karakteristik tertentu. Ekonomi syariah biasa disebut pula dengan istilah ekonomi Islam. Ekonomi syariah adalah ilmu atau sistem ekonomi yang berlandaskan kepada ajaran dan syariat agama Islam. Karena itu, ilmu ekonomi yang satu ini sering disebut juga dengan istilah ekonomi Islam. Mengutip pendapat Muhammad Nejatullah Al-Sidki di dalam buku Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Maqasid Asy-Syariah, karya Ika Yunia dan Abdul Qadir, ilmu ekonomi syariah diartikan sebagai cara para muslimin atau penganut Islam dalam menghadapi hal yang berbau ekonomi. Ketika menerapkan ekonomi Islam, umat Islam memakai Al-Quran dan Sunnah, akal, dan pengalamannya sebagai acuan. Sedangkan menurut Muhammad Abdul Manan dalam Islamic Economics, Theory and Practice, pengertian ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai dalam Islam. Adapun Khursid Ahmad dalam Studies in Islamic Economics, Perspectives of Islam menyampaikan penjelasan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. Prinsip ekonomi syariah. Terkait prinsipnya, ekonomi syariah menganut jalur tengah di antara ekonomi kapitalis dan sosialis, dua sistem yang saling bertentangan di dunia modern. Dengan kata lain, seperti yang diungkapkan oleh Afzalur Rahman dalam Al-Quran sumber ilmu pengetahuan, dari dua sistem ekonomi itu, ekonomi syariah mengambil kebaikan dan membuang keburukannya. Berdasarkan catatan Rohaini Esa Ganesha dalam ekonomi paket C, ekonomi syariah punya 6 prinsip sebagai berikut. Pertama, larangan maisir, yakni tidak membolehkan adanya perjudian di dalam kehidupan ekonominya. Yang kedua, larangan goror atau penipuan, tidak mengizinkan berlangsungnya sebuah transaksi dan semacamnya yang sifatnya menipu orang lain. Yang ketiga, larangan hal haram, tidak memperbolehkan adanya barang yang didapatkan dengan cara tidak baik atau transaksi barang yang dilarang dalam Islam. Yang keempat, larangan zalim atau aniaya, diartikan sebagai pelarangan terhadap segala sesuatu yang sifatnya merugikan orang lain. Yang kelima, larangan ikhtikar, tidak boleh ada penimbunan barang yang nantinya merugikan pihak lain dan hanya menguntungkan penimbun. Dan yang keenam, larangan riba, tambahan dana atas transaksi yang dilakukan tidak diperbolehkan ada kecuali yang memberikan uang lebih tersebut ikhlas. Lalu, apa tujuan ekonomi syariah? Secara umum, ekonomi syariah bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat, dengan sistem yang dijalankannya. Selain itu, Muhammad Abu Zahra, ahli fikih Mesir, menerangkan 3 tujuan spesifik dari ekonomi syariah. Tujuan itu adalah: pertama, agar setiap umat Islam bisa menjadi individu penyebar kebaikan untuk masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Yang kedua, menegakkan keadilan masyarakat dengan pedoman hukum Islam dan muamalah. Dan yang ketiga, selamatnya keyakinan agama, jiwa, akal, keluarga, dan harta yang dimiliki atau berada dalam ruang lingkup maqasidus syariah. Beralih kepada karakteristik ekonomi syariah. Pemikiran dan pengalaman umat Islam diatur sedemikian rupa sehingga akhirnya melahirkan sistem ekonomi syariah yang berlandaskan syariat agama Islam. Secara sadar, mereka berhasil menciptakan ciri-ciri atau karakteristik ekonomi syariah itu sendiri. Berikut ini daftar karakteristik ekonomi syariah. 1. Akidah digunakan sebagai fondasi penggerak kegiatan ekonomi.
Yang kedua, syariah digunakan sebagai batas ketika membuat keputusan ekonomi. Yang ketiga, akhlak adalah parameter saat mengoptimalkan ekonomi. Yang keempat, memiliki sifat universal, yakni berlaku bagi seluruh umat Islam. Yang kelima, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat ditekankan. Dan keenam, seseorang dibebaskan untuk memperoleh hal baik selama tidak keluar dari syariat Islam. Dan ketujuh, pelaku ekonomi diwajibkan bertanggung jawab atas segala tindakannya di bidang tersebut. Dan kedelapan, memiliki sifat pengabdian dan mengutamakan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi singkat hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.